Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis yang ke-7. Al-hadisus sabi'u. Al-hadisus sabi'u dari kitab Arba'in Nawawi ya. Ula hadis yang as-sabi'u. As-sabi'u dari kata sab'atun artinya 7. Sabi' berarti yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, dari Abi Ruqayyah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia semoga meridai sepanjang anhu dari Abi Ruqayyah bahwasanya anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, ad-dinun nasihah. Ad-din bermula agama, itu nasihatu, nasihat. Kulna, kami berkata, liman, pada siapa? Qala, Nabi berkata, billahi, kepada Allah, wali kitabi, dan kepada kitabnya Allah, wali rasuli, dan pada rasul atau utusannya Allah, wali a'immatil muslimina, dan bagi umat-umat Islam, umat-umat atau kaum-kaum muslimin, wa ammatihim, dan umatnya. Maaf, wali a'immat itu para imam-imamnya umat muslim, wa ammatihim, dan umatnya, ammah, dan masyarakat umum. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini berbunyi cukup singkat, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita seharusnya bersikap mengatasi berbagai permasalahan. Itu semuanya ada dalam agama. Karena agama ini adalah petunjuk. Agama ini adalah jalan, ya. Dan di situ berisi petunjuk tentang jalan-jalan mana yang harus diambil. Ya. Dinamisasi. Maka dalam beragama ini harus berakal. Nah, ini yang menarik lagi. Karena saat ini banyak orang-orang yang beragama tapi tidak menggunakan akal. Beragama hanya dengan semangat saja, jadi tanpa ilmu. Beragama tanpa ilmu. Dan akhir-akhir ini banyak kita temukan yang seperti ini. Ya. Misalnya saat ini kan sedang kita berada di satu kondisi yang sedang ada wabah virus yang sangat membahayakan. Banyak ulama kemudian, ulama besar yang dan lembaga-lembaga ulama baik itu yang di Indonesia maupun negara-negara Muslim yang lainnya, bahkan sampai ke Arab Saudi, bahkan sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Turki, negara-negara Muslim yang besar, itu mengeluarkan fatwa untuk bahkan sholat berjamaah boleh tidak dikerjakan di masjid, atau sholat jumatnya diganti dengan sholat zuhur yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, ini kalau hanya orang semangat beragama saja tanpa ada ilmu, mereka nanti akan berpendapat bahwa yang seperti ini bertentangan, akan mengosongkan masjid, akan menjauhkan umat dari masjid, melarang orang-orang untuk beribadah, seperti zaman-zaman PKI kalau kita di Indonesia ini, seperti zaman-zaman komunis. Pemerintah sekarang ini pemerintah yang tidak benar, masa orang beribadah dihalang-halangi, dilarang-larang, kayak seperti itu. Nah, tetapi ulama-ulama besar ini berpendapat tidak seperti itu, bahwa namanya ibadah itu
itu dalam kondisi tertentu yang menyulitkan. Nah, ini pentingnya ilmu. Ibadah dalam kondisi tertentu yang menyulitkan dan membahayakan kalau itu dikerjakan, maka boleh tidak dilaksanakan. Ya. Seperti sekarang nih, bulan Ramadan. Kalau orang hanya semangat beragama saja tanpa dia mempunyai ilmu, dia akan dalam kondisi apapun dia akan mewajibkan orang berpuasa. Padahal Islam tidak seperti itu. Dalam hukum fikih dikatakan puasa itu pun boleh ditinggalkan dengan beberapa sebab. Puasa yang wajib, fardunya fardu ain, wajib atas setiap orang Islam, itu pun boleh ditinggalkan dengan beberapa kondisi. Seperti misalnya dalam perjalanan. Jadi kalau orang dalam perjalanan itu boleh dia tidak melaksanakan puasa panjang perjalanannya yang memenuhi syarat. Dua farsah kalau dalam fikih itu ya, kilometernya kurang lebih 90-an kilometer. Maka dalam sholat Jumat itu seperti itu. Kalau dalam kondisi yang membahayakan, bercampurnya orang begitu banyak dalam satu tempat, dikhawatirkan dari sekian banyak orang itu nanti akan ada satu atau dua orang yang membawa virus, carrier dia bagi virus itu, dia nanti akan bisa menularkan ke semuanya. Dia akan bisa membawa virus itu, dan jika dia berada di tempat itu, dia batuk, dia bersin, atau dia mungkin sedang mengusap wajahnya atau hidungnya, dan dia setelah itu nanti bersalaman dengan sebelahnya, bersalaman ketemu dengan kawan-kawannya, maka yang bersalaman dengan orang yang tertular tadi juga bisa akan tertular juga. Nah, ini kan membahayakan. Jadi masjid itu malah jadi tempat yang buruk, nanti menjadi tempat penularan virus. Maka boleh dalam kondisi seperti ini untuk selanjutnya dikerjakan diganti dengan wudu yang dikerjakan di masjid. Itu juga dengan sholat tarawih. Apalagi tarawih ini kan memang dasar hukum aslinya itu sunnah. Jadi dikerjakan di masjid ya bagus, dikerjakan di rumah juga bagus juga. Ingat ya, Nabi Muhammad itu sholat tarawih dalam bulan Ramadan itu pernah dalam satu waktu, 1 bulan penuh itu beliau sholat tarawih di masjidnya hanya 3 malam. Malam pertama beliau tarawih sholat malam qiyamul lail, karena waktu itu belum ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu pun baru muncul pada saat Umar bin Khattab. Nanti kita jelaskan dulu. Yang Nabi qiyamul lail di masjid malam pertama. Ada beberapa sahabat yang ikut. Malam kedua lebih banyak sahabat lagi yang ikut. Malam ketiga penuh di masjid. Sahabat-sahabat ingin qiyamul lail, salat malam bersama-sama dengan Rasulullah di malam bulan Ramadan. Nah, uniknya malam keempat Rasulullah tidak ke masjid. Beliau tidak keluar masjid, malam beliau diam di rumah saja. Kenapa seperti itu? Apakah beliau malas? Kan begitu. Apakah beliau kemudian membiarkan para sahabatnya yang sudah begitu banyak datang menyanyiakan kedatangannya? Tidak juga seperti itu. Ketika itu ditanya kepada ya Rasulullah, kenapa seperti ini? Ada khawatiran. Nabi menjawab, saya khawatir kalau aku terus berangkat sholat tarawih setiap malam di masjid, nanti akan ada umatku yang mewajibkan sholat malam di bulan Ramadan ini. Maka itu nanti kemudian hanya 3 malam saja, malam-malam lainnya nanti qiyamul lailnya selama bulan Ramadan dilaksanakan di rumah. Nah, itu sudah cukup menjadi dasar sebenarnya bahwa untuk tarawih sekalipun ya, kalau memang ada keterbatasan, tidak dimungkinkan berkumpul bersama-sama di masjid, silahkan dilaksanakan di rumah. Nah, memang dalam kondisi sekarang ini akan lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang, lebih khusyuk kalau dilaksanakan di biasanya nih kalau dalam kondisi normal nih, kalau bulan Ramadan ini kan lebih enak kalau dilaksanakan di masjid. Pada saat itu kita bisa berkumpul dengan orang-orang sekitar kita, dengan banyak orang, sehingga betul-betul terasa nikmat ibadah malam bulan Ramadan di sholat tarawih. Ya. Dannya begini ya, garis besarnya bahwa agama itu harus dipahami dengan ilmu. Tidak boleh menjalankan agama
agama tanpa ada ilmu. Tidak cukup, agama tidak cukup hanya dengan semangat saja. Maka Nabi selalu memberikan petunjuk terhadap kita tentang keutamaan mencari ilmu. Bahkan dalam Al-Quran ini dikatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kan kata Nabi lagi, talabul ilmi fardhah, bahwa mencari ilmu untuk ilmu itu adalah merupakan kewajiban kaum muslimin. Nah, begitu pentingnya. Nah, kembali ke sini lagi, tadi agama itu nasihat. Nah, namanya nasihat itu adalah petunjuk-petunjuk kebaikan, hal-hal yang baik. Maka apapun itu asalkan dia baik, sepanjang itu baik, maka dia merupakan ajaran agama. Sepanjang dia baik. Meskipun baiknya itu mungkin kan begini kan, di daerah kita ini ada satu kebaikan yang berlaku di satu daerah, tapi kebaikan itu mungkin tidak baik di daerah yang lain. Ya kan? Tapi sepanjang itu baik untuk daerah itu, maka itu bisa menjadi satu kebaikan yang diajarkan oleh agama. Satu pun tidak ada ajaran agama yang mengajak pada hal-hal yang buruk. Semua mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan tidak hanya Islam saja, semua agama lain juga. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan agama-agama ini semuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan buruk, itu tidak ada. Kulna liman, baik kepada siapa? Ya tentu yang pertama kepada Allah. Kita harus baik kepada Allah. Kita harus merasa bahwa kita adalah ciptaan Allah, dan untuk itu kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Wali kitabi, dan kitab-kitabnya Allah. Allah punya banyak menurunkan kitab-kitab. Ada puluhan ribu, yang puluhan ribu itu dirangkum dalam 4 kitab. Yang 4 kitab itu, yang 3 kitab awal itu dirangkum ke dalam 1 kitab yang namanya Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu kemudian dirangkum lagi dalam 1 surah namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dirangkum lagi dalam 1 kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Diperpendek lagi dengan Bismillah, diperpendek lagi dengan huruf Fa-nya. Ada mufassir yang mengatakan seperti itu. Wali rasulihi, dan pada utusan Allah, tentu pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, wali aimatul muslimin, dan nasihat dari atau untuk pada imam-imam kaum muslimin yang diberikan nanti kepada para umat-umat. Maka kita harus sering-sering juga berkumpul dengan ulama, imam-imam, orang-orang yang keilmuannya bagus, mumpuni, berkumpul bersama mereka dan minta pendapat dan nasihat mereka. Kalau Muslim, sekian saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.